Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Ayati. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Doa Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 10, di mana materinya ada relasi, jenis-jenis relasi, fungsi, operasi aljabar fungsi, dan sifat-sifat fungsi. Berikut video selengkapnya. Pengertian relasi. Relasi adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Contohnya seperti ini, di mana anggota himpunan A terdapat 3 ibu kota dan anggota himpunan B terdapat 3 provinsi. Yang dimaksud dengan relasi sendiri di sini, anggota himpunan A ada Bandung. Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Makassar merupakan ibu kota dari Sulawesi Selatan dan Padang merupakan ibu kota dari Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis relasi. Jenis relasi ada 4. Yang pertama ada 1 dengan 1. Maksud di sini 1 dengan 1 seperti ini, di mana satu dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B hanya memetakan 1 dengan 1. Contohnya seperti yang tadi. Karena ibu kota dalam suatu provinsi itu hanya 1, tidak lebih. Yang kedua, ada 1 dengan banyak. Nah, seperti ini. Di anggota himpunan A hanya memetakan 1, tapi di anggota himpunan B itu banyak. Intinya, contohnya seperti kalau misalkan dalam sebuah kecamatan, pasti dia memiliki beberapa desa. Kecamatan berada di anggota himpunan A dan desa berada di anggota himpunan B. Yang ketiga itu ada banyak dengan 1, yaitu kebalikan dari yang kedua. Banyak dengan 1, contohnya misalkan penyempatan antara kabupaten dengan provinsi. Di anggota himpunan A ada kabupaten. Ada kabupaten misalkan ada Kabupaten Sukabumi, Cianjur. Provinsinya apa? Provinsinya Jawa Barat. Sehingga di dalam anggota himpunan A ada 2 kabupaten dan di anggota himpunan B itu ada 1 provinsi Jawa Barat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu banyak dengan banyak. Contohnya seperti ini, anggota himpunan A diisi oleh murid, diantaranya ada Ajran, ada Ali, ada Asep. Dan untuk anggota himpunan B itu diisi oleh guru, ada Bu Ismi yang mengajar bahasa Indonesia, ada Bu Ai yang mengajar matematika, dan ada Bu Rizda yang mengajar PAI. Nah, untuk relasinya, misalkan ada Azran. Azran itu kan belajar bahasa Indonesia dan dia juga belajar matematika. Otomatis relasinya Azran ke saya iya, ke Bu Ismi juga iya. Dan untuk gurunya sendiri, misalkan ada Bu Rizda mengajar PAI. Beliau mengajar siswa yang bernama Ali dan beliau juga mengajar siswa yang bernama Asep. Berarti di sana ada relasi dari banyak ke banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat 1 anggota himpunan B. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Dalam sebuah fungsi ada yang dinamakan dengan domain, daerah asal, ada kodomain, daerah lawan, dan ada range, daerah hasil. Contohnya seperti ini. Nah, di sini yang termasuk ke domain itu adalah seluruh anggota yang ada di himpunan A, yaitu ada A, B, C, D. Dan untuk kodomain sendiri adalah seluruh anggota yang ada di himpunan B, yaitu P, Q, R, S, T. Sedangkan yang dikatakan dengan range atau daerah hasil adalah pasangan di anggota B yang memiliki pasangan di anggota A. Jadi lihat baik-baik, yang ada di anggota B yang memiliki pasangan di anggota A itu namanya range, di mana ada Q dan R. Dan yang selanjutnya dalam sebuah fungsi ada istilah notasi fungsi. Notasi fungsi itu ada 2. Contohnya misalkan seperti ini. Ada tanda fungsi fx dapat dinotasikan sebagai f. Nah, di sini ada titik 2x. Itu sama artinya. Jadi itu pembacaannya fungsi fx. Misalkan ya, di sini ada fx sama dengan 3x ditambah 5. Dapat dinyatakan atau dituliskan f titik 2x ada tanda panah dan 3x tambah 5. Tapi untuk pengucapan itu tetap sama, yaitu fx sama dengan 3x ditambah 5. Yang kedua, jika ada sebuah fungsi, misalkan penulisannya y sama dengan 3x tambah 1.
maka dikatakan Y adalah fungsi untuk X. Karena setiap unsur dari domain X dihubungkan dengan tepat satu unsur dalam daerah kawannya, yaitu kodomain. Jadi apabila abang kakak ketemu dengan fungsi seperti ini, Y sama dengan 3X tambah 1, itu sama persis dengan Fx sama dengan 3X ditambah 1. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi ada 5. Jika F dan G adalah dua fungsi terdefinisi D dengan DF dan DG merupakan domain dari F dan G, maka pertama, ada operasi penjumlahan. Jadi seperti ini, apabila ada F tambah GX itu sama saja dengan fungsi F ditambah dengan fungsi G. Dengan syarat X-nya adalah anggota dari DF irisan dari DG. Yang kedua, ada pengurangan. Sama seperti penjumlahan, itu ada F dikurangi GX, itu sama saja dengan pengurangan fungsi Fx dikurang dengan fungsi GX. Syaratnya juga sama seperti penjumlahan. Yang ketiga, ada KFX, itu sama saja dengan K dikali fungsi Fx, di mana K-nya sendiri adalah sebuah bilangan konstan. Yang keempat, ada perkalian. Perkalian itu sama seperti penjumlahan atau pengurangan. Apabila ketemu seperti ini, F dikali GX itu sama saja dengan fungsi Fx dikali dengan fungsi GX. Dan yang terakhir, setelah penjumlahan, pengurangan, pasti perkalian, pasti ada yang namanya pembagian. Pembagian juga sama. Apabila abang kakak ketemu dengan bentuk seperti ini, F per GX itu sama saja dengan fungsi Fx dibagi dengan fungsi Gx. Tapi ingat, dalam sebuah pembagian ada syarat, Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama ada fungsi surjektif. Fungsi F dari anggota A terhadap anggota B disebut fungsi surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan di anggota A. Nah, kalau misalkan di anggota B ada yang tidak memiliki pasangan atau jomblo, itu berarti dia bukan termasuk surjektif. Jadi intinya, lihat baik-baik, di anggota himpunan B itu harus punya pasangan. Meskipun dia punya pasangan lebih dari 1, jadi boleh pasangannya 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu namanya fungsi surjektif. Yang kedua, ada fungsi injektif. Sebuah fungsi dikatakan fungsi injektif apabila setiap anggota B ya, mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Jadi kalau di sini, boleh nggak kalau anggota B tidak memiliki pasangan? Boleh. Tapi kalau anggota B punya pasangan, itu harus 1. Tidak boleh lebih dari 1. Itu bedanya antara surjektif dan injektif. Oke? Sifat fungsi yang ketiga adalah fungsi bijektif. Sebuah fungsi dikatakan fungsi bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi di sini syaratnya sudah jelas, dia harus termasuk surjektif maupun termasuk fungsi injektif. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada anggota himpunan A, ada anggota himpunan B. Yang dikatakan dengan bijektif, dia di anggota himpunan B memiliki pasangan dan tepat pasangannya hanya 1. Jadi anggota himpunan B itu tidak boleh ada yang kosong. Oke abang kakak, demikian pembahasan materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan intinya bisa membedakan mana fungsi, mana relasi, sifat-sifat fungsi ada berapa, jenis-jenis relasi ada berapa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.